mengerjakan utak-atik begitu, tinggal memvalidasi, mencocokkan, oh udah cocok, klik aja gitu tanda apa ya, tanda oke, mengokeikan ya, validasi itu, mengokeikan dari bidang tertentu, oke. Nah, tinggal oke itu udah bentuk satu tanda tangan misalnya. Tanda tangan akhirnya ya di bagian penerimaan uang misalnya untuk pembayaran STNK, misalnya ya. Banyak lagi jasa-jasa lain, jasa pendidikan juga begitu. Bagaimana cara masuk mahasiswa awalnya, bagaimana siapa yang menerima, bagaimana penempatan jurusannya, awalnya bagaimana mahasiswa harus datang dulu, memahami, sosialisasi, diperkenalkan ya, prodi apa yang ada. Jadi prosesnya itu benar-benar kita pahami ya, pahami ya. Belum tentu kita menguasai, tapi minimal pahamlah begitu. Oh kalau bekerja di bagian ini tuh caranya begitu loh, biasanya yang dikerjakan tuh ini, masalahnya yang sering terjadi ini. Jadi begitu sama aja di rumah juga. Oh kalau ngepel tuh sulitnya begini nih, kalau misalnya bekas oli ya, gitu ya, nyuci apa, pasti ada masalah-masalah tertentu yang sering terjadi. Nah itu yang dilaporkan. Kalau misalnya kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau belum pernah ada masalah misalnya? Belum ada pernah masalah, ya bagus dong. Terus gimana yang laporannya? Ya bagus, laporannya bagus aja. Jadi kita terima bahwa biasanya memang di pekerjaan ini selalu ada masalah ini, tapi kebetulan perusahaan ini pandai membuat solusinya atau mengatasinya sudah bisa, ya. Orang yang tadinya tidak bisa diajarin bagaimana, dikursusin, disekolahin, nah, supaya bisa. Jadi masalah-masalah itu bisa hilang ya yang sering terjadi dalam suatu proses. Orang kan tidak mengerjakan atau terlambat itu karena nggak ngerti, nggak paham gitu apa yang mesti dikerjain ya. Saya nggak ngerti gitu kan. Banyak tuh orang kalau udah bekerja bingung mau ngapain karena nggak dikasih tahu sama atasannya. Disuruh kerja, kerja apa gitu. Gitu ya. Maksudnya ya nanti ada sosialisasi supaya tidak tersendat pekerjaan yang kalau orang baru bekerja terus masuk suruh melayani apa pelanggan gitu, hancur nanti konsumennya bisa kabur gitu. Makanya biasanya hanya pendamping dulu dia apa evaluasi jadi diperkenalkan. Nah, Anda pada saat KKI itu seharusnya Anda mendampingi orang yang sudah pandai. Seolah-olah Anda pun jadi sudah pinter hingga Anda melaporkan gitu. Meskipun KKI itu harusnya Anda mengerjakan ya, tetapi kan Anda belum paham benar gitu. Jadi mendampingi orang yang sudah paham, jadi tahulah prosesnya dari awal. Oh, bekerja itu seperti ini. Gitu. Sehingga pada saat bekerja, magang benerannya, Anda sudah pandai. Kalau sudah pandai biasanya, Anda mau nggak bekerja di sini gitu ya. Begitu ya. Jadi itu intinya ya. Nah, bentuk-bentuk pekerjaan yang telah Anda lakukan pada saat magang itu Anda laporkan. Nah, laporannya harus sesuai dengan panduan. Sudah punya panduannya semua ya? Panduan menulis laporan, caranya. Gimana siapa tadi yang bertanya tuh? Revista, Pak. Revista? Iya, Masa Pak. revista yang nah gitu Revista, jadi pertanyaan Revista, jadi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman juga yang lainnya ya. Jadi enjoy saja Anda kalau KKI itu ya, dinikmatin ya, foto-foto. Jadi foto itu penting ya sebagai bukti. Oh ini seperti ini, kalau ada rak-rak nih, raknya bagus ya, foto gitu ya. Nah cara penyimpanan yang baik seperti apa gitu. Dia ada buktinya ya, formulir-formulirnya oh begini ya, foto gitu ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja hilang, karena itu bentuk-bentuk laporan ya, bentuk-bentuk laporan nanti penting. Jadi Anda nanti laporan itu penting untuk mengajarkan lagi ke adik-adik Anda nanti ya, yang belajar. Ini kalau bekerja di sini bagian pengawasan kayak seperti ini nih untuk mengapa misalnya ya. Kalau misalnya jadi nanti boleh yang apa kewaspadaan tadi. Jadi bagaimana bekerjanya gitu. Jadi mengenal ya. Kan pengenalan lapangan kerja ya. Nah, eh pada punya semua belum itunya panduannya? Halo? Sudah, Pak. Ini belum bismillah, belum assalamualaikum ya. Bismillah. Langsung. Ya nggak apa-apa ya. Bismillahnya. Ya, Pak, saya mau minta izin nanti 1:30 saya keluar ya, Pak. ya. Soalnya ada Google Meet dari tempat
magang, Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya juga ya, Terima kasih. saya juga Pak. Ini belum lupa nggak direkam, nggak usah direkam ya lah. Ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu pertemuan pertama ya. Jadi kalau pertemuan pertama biasanya saya foto dulu nih. Ya supaya nanti kalau ketemu kapan-kapan. Eh saya sebenarnya ke Jakut ya hari Kamis, tapi 2 minggu sekali ya. Dan hari Selasa. Cuman kalau Selasa nggak mungkin bisa karena saya dari pagi sampai malam ya. Padat kalau hari Selasanya. Bolehlah siang-siang mungkinnya hari Kamis siang kalau mau ketemu langsung ya. Tapi hari Kamis besok ya. Ya Kamis besok mungkin ya. Kemarin ya Kamis besok bisa mungkin Kamis besok kalau mau ketemu siang-siang dengan saya jam 12 ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan secara langsung. Malam nggak bisa, Pak. Kita kan siang semua pada magang. Oh ya kalau malam paling online ya. Kalau malam saya kan ngajarnya malam di sana di Jakut. Saya rumahnya di Bekasi, di Depok, jadi agak jauh ke situnya ya, ke di Depok. Jadi kalau ke sana hanya untuk bimbingan saja, nggak sekaligus satu orang, repot juga ya perjalanannya. Pak, mau tanya boleh? Ya boleh. Kira-kira kita ada bimbingan offline nggak ya? Ya Pak, itu, full online semua. offline-nya kalau mau hari Kamis, tapi tanggal 2 minggu saya 2 minggu sekali kan hari Kamis siang jam pada duhur lah saya sengaja pada duhur ke sana. Sampai sore, sampai jam 4 atau sampai jam 5 gitu ya. Kan saya jam 6-nya ngajar. Tapi hari apa ya? Hari Kamis ya, hari Kamis. Besok Kamis saya ke sana, ke Jakut ya, ke kampus Jakut, Jakarta Utara. Terus 2 minggu kemudian juga ke situ lagi. Kan gantian, nggak setiap minggu ya. Jadi 2 sesi saya ngajar. Kalau hari Selasa dari pagi sampai malam, jadi nggak bisa kalau Selasa ya. Ada waktu. Paling sebentar ya, pas istirahat. Susah ya. Hari Kamis saja, hari Kamis kalau ada. Eh, online juga boleh ya, Pak. Maksudnya mau online mau bimbingan juga boleh seperti ini ya. Dilihat sampai di mana ya. Ini saya coba buka ininya ya. Sebentar. Nah, ini pedoman yang ini sudah punya belum ya? Ini untuk siapa nih? Untuk mahasiswa ya? Sudah, Pak. Udah ada ya? Ya. Nah, ini coba dipelajarin ya. Dipelajarin aturan-aturan penulisannya, penting aturan penulisannya seperti apa, daftar isi yang harus di ini ya. Anda minimal sudah bisa mengetahui daftar isi ya, isi. Nah, ini penting buat dulu siapa ini kan sama nih, belum ke materi persis gitu. Ya, seperti ini pendahuluan ya. Oh maaf, bukan ini bukan contoh ya. Di sini ada contoh nggak? Kita bikin sama persis kayak gitu ya, Pak, sesuai panduan. Ya, ininya bentuk pelaporannya ada di sini. Nah, pelaporan setelah KKI, ya, mahasiswa wajib membuat laporan KKI secara individu, jadi masing-masing ya. Meskipun Anda misalnya barangnya saya berdua, bertiga dengan ini, nah tapi laporan masing-masing ya. Iya, Pak. Jadi Anda misalnya, Pak saya sama sama siapa misalnya berdua ya, di sini Pak di bidang ini. Nah, meskipun berdua, nanti laporannya individu masing-masing ya. Membuat laporan. Jangan satu untuk berdua ya, tapi masing-masing. Laporan hasil KKI yang sudah disetujui disahkan dikumpulkan. Nah ini ya, seperti ini. Nah ini aturan penulisan, huruf,
Areal 12 ya. Yang ini juga dipahami harus begini ya. Jaraknya 1,5 ya. 1,5 spasi. Marginnya 4,3 ini umum ya. Umum nih bentuknya seperti ini. Ini margin atasnya, bawahnya, kiri, kanan ya. Diukur nih 4 cm. 4 cm berapa 2 inci ya. Nah, ini format penulisannya. Bagian halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, ini di awal ditulis nih, ditulis di daftar isi ini ya. Ini Anda baru pertama ini membuat laporan ya, atau sebelumnya pernah buat laporan apa? Belum pernah Baru ya? ini di laporan. Ya, nah ini nanti ini nyambung di sini ya. Jadi dibuat daftar pengantar, kata pengantar, daftar isi, nah daftar isinya ini ya, daftar lampiran. Nanti Anda juga bisa lihat-lihat di perpustakaan ya. Contoh laporan yang sudah dibuat oleh kakak-kakak Anda ya, yang senior-senior. Ada yang sudah di sana di perpustakaan dibaca-baca seperti apa sih gitu. Laporan KKI ada di sana ya. Jadi lihat. Ini latar belakang, tujuan dan manfaat KKI apa, sudah ada nih. Profil perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau ada sejarahnya perusahaan itu dibuat tahun kapan, mulai beroperasi kapan ya, disebutkan nama perusahaan itu apa. Termasuk di situ struktur organisasinya ya. Misalnya, oh direkturnya si ini, ya, wakil direkturnya ini, manajernya ini ya gitu. Kalau ada ya. Ada apa strukturnya ya. Nah, pada saat itu Anda bisa memahami, oh saya waktu magang itu di bagian ini. Kalau di strukturnya jadi kelihatan, oh ini berarti di sini prosesnya seperti ini kalau ada di situ ya. Struktur organisasinya kan ada. Tujuan atau misi visi perusahaan juga biasanya ada ya. Kalau perusahaannya sudah bonafit, dia bisa punya ini, biasanya punya visi dan misi ya. Di mimpinya ke depan itu pengen menjadi perusahaan apa yang besar, terkenal di dunia misalnya, atau di mana ya. Nah, sekarang dia misinya apa ya? Jadi untuk merealisasikan hasil visinya, mimpinya itu dia harus sekarang melakukan apa nih? Ya misalnya apa nih? Ngajarin karyawannya ya sekolah atau apa pendidikan apa atau keterampilan apa yang perlu untuk mendukung nanti visinya, mimpinya itu mimpi daripada perusahaan ini ya. Jadi kita harus bermimpi dalam perusahaan yang namanya visi. Biasanya ada ya. Perusahaan kecil, perusahaan besar kalau dia misalnya berangan-angan ingin membuat sesuatu ya biasanya punya ini tujuan hidup lah. Tujuan hidup perusahaan maksudnya bukan tujuan hidup ini ya. Kan tujuan hidup kita udah jelas kan Al-Quran dan Sunnah. Gitu ya. Nah, struktur organisasi ini maksudnya ya. Deskripsi uraian tugas. Setiap di struktur itu kan ada itunya ya. Direktur tugasnya apa? Disebutin di sini nih, 24 ya. Manajer pemasaran tugasnya apa? Ya. Manajer personalia atau HRD tugasnya apa? Manajer produksi tugasnya apa? Disebutkan di sini ya. Nah, pelaksanaan disiplin kerjanya seperti apa? Ini SOP biasanya. Standar operasional kerjanya seperti apa? Jadi perusahaan itu biasanya punya aturan-aturan ya, aturan khusus yang untuk kedisiplinan kerja. Kenapa disiplin? Ya biar maju bersama ya. Kalau tidak disiplin biasanya corengcang. Corengcang itu apa ya? Jadi di bagian awal misalnya barang udah banyak numpuk yang ngerjain nggak ada. Nah jangan sampai begitu ya, karena tidak disiplin itu biasanya. Ya. Kalau mau membuat sesuatu, membuat misalnya sepeda, oh bannya dari dulu nggak datang-datang, nah sepedanya nggak jadi, bannya belum datang begitu. Ya, jadi sedikit pun jadi harus ada koordinasi supaya nyambung. Jadi di sini di disiplin ini dan lain-lain lagi ada keterangan-keterangan mengenai si perusahaan ini ya dimasukkan saja. Kalau misalnya belum jelas makanya dilihat di perpustakaan ya kakak-kakak Anda yang sudah membuat seperti apa sih gitu kan dilihat ya. Ini perusahaannya macam-macam ya. Jadi perusahaan ada apa perusahaan dari perusahaan makanan sampai ke apa namanya kecantikan misalnya ada kosmetik dan sebagainya, butik, macam-macam deh lah ya perusahaannya. Atau ada yang jasa juga, ada jasa apa tuh,
freighter atau pengangkutan. Transportasi juga boleh tuh ya, transportasi. Ada yang punya angkot, punya. Tapi kalau bisa jangan jangan Gojek ya. Kalau Gojek kan cuma sendiri ya. Harus ada ininya ya. Maksudnya jangan perusahaan sendiri ya. Perusahaan sendiri maksudnya begini, jualan pisang sendiri gitu kan. Gitu ya. Jadi direkturnya dia, direktur pemasarannya dia sendiri, ya bagian keuangannya dia sendiri ngurus sendiri ya. Sama istrinya lah. Nah, yang begitu ya, tapi lebih ke agak-agak formal dikit lah gitu ya. Ada organisasinya. Supaya kita kan belajar. Kalau yang biasa-biasa aja itu namanya memang iya benar sih, itu juga berbisnis, cuman kan ilmunya nggak dapat gitu ya. Jadi kita kan pengen tahu ilmunya supaya sesuai dengan ilmu yang kita dapat di kampus. Ya. Jadi yang diharapkan itu seperti itu ya. Jadi jangan asal aja, meskipun Anda bisa itu kan bisa-bisa aja misalnya ya. Tapi kenikmatan itu lain loh. Kalau kita misalnya bekerja di perusahaan yang benar-benar organisasinya jelas gitu ya. Jadi kita benar-benar belajar ilmu yang kita terapkan itu nyampe gitu karena ya. Jadi punya apa ya? Lain lah, beda pokoknya beda ya. Anda akan merasakannya sendiri gitu. Dan itu akan jadi kenangan sama seumur hidup Anda pernah belajar, itu jadi kenangan itu ya. Jadi kalau hanya lewat begitu saja, jangan ya. Jadi dinikmatin lah ya, hidup ini dinikmati. Perjalanan panjang, Anda masih muda-muda ya. Nah, kegiatan KKI, ruang lingkup pekerjaan. Ya, ya, nanti ada. Apa aja yang dikerjaan? Maksudnya di ini ya, di KKI itu, di pekerjaan itu apa aja ruang lingkup? Alur pekerjaan ya, departemen. Jadi alur dari pekerjaan itu. Ini maksudnya yang Anda lakukan ya, di sini nih. Jadi lingkupnya apa? Anda ngambil aja berapa, apa namanya, dari sekian kegiatan ambil sektor tertentu, pekerjaan apanya ya. Misalnya, saya pengen di bagian bahan mentah nih kalau di pabrik ya. Proses bahan mentah aja, dari mulai dia supply sampai itu barang dimasukin ke sana gitu, ke bagian produksi. Saya tidak melihat barang lokasi di produksi, tidak apa-apa. Anda batasin aja. Jadi ruang lingkup pekerjaan yang Anda batasin. Dari sana bagiannya teman Anda itu kalau misalnya dalam satu perusahaan misalnya ya. Atau teman saya bagian dari barang setengah jadi sampai barang jadi. Oh, teman saya buat satu lagi dari barang jadi sampai ke konsumen. Nah, gitu ya. Bisa dibagi-bagi ya. Tapi menjadi didetilkan di dalam setiap sekat-sekatan itu ya. Ini kalau orang bekerja di produksi. Lain lagi kalau di bagian pemasaran, bagian apa? Distribusi, pelayanan yang lainnya. Jadi dibatasin lingkup itu pekerjaannya. Ya. Kecuali Anda misalnya nggak ada teman lagi, udah sikat aja dari awal sampai akhir selesai juga boleh ya. Tapi semakin banyak masalahnya nanti biasanya. Ya kan setiap ini bagian pekerjaan itu sejak misalnya dari bahan mentah itu pasti banyak masalah itu. Ini bahan mentahnya nggak sesuai dengan sesuai yang kita minta ya. Wah, gitu ya. Kenapa tuh? Oh, ternyata tidak sesuai nih administrasinya. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat pekerjaan itu kendala lah, kendala-kendala pekerjaan itu ada selalunya sebenarnya. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada kendala-kendala itu, ternyata saya nggak ada kendala, nah itu pun harusnya bagus ya. Jadi kendalanya tidak ada kendala gitu. Maksudnya permasalahannya nggak ada masalah lah soal gitu kan. Karena masalahnya sudah diatasi, dilaporkan saja. Ya menurut laporan, menurut hasil pekerjaan orang lain baru kita tahu biasanya sering terjadi di situ misalnya. Oh, nggak ada masalah dengan ini, suplainya bagus misalnya ya. Maksudnya distribusi suplai itu bahan mentahnya masuk ke kita lancar gitu, tidak ada masalah. Ya bagus, berarti komunikasi apa namanya? Transportasi tidak ada masalah dengan bagian supplier gitu, ya. Ini ada bentuk proyek nggak di sini? Enggak ya, ini semua laporan ya. Nah, kesimpulan ya. Jadi kesimpulan berarti hasil dari ini ya. Kesimpulannya nanti biasanya masalahnya kan sama ya. Biasanya masalahnya itu sama. Jadi di pendahuluan biasanya disebutkan ya tujuan ya, manfaat. Ya, nanti lebih ini lagi Anda boleh lihat-lihat di ini ya, di hasil KKI punya teman-teman yang
sudah dibuat ya di perpustakaan, silakan dilihat-lihat. Nah, lampiran ini penting ya, yang tadi Bapak bilang foto-foto itu ya, foto-foto formulir, apa namanya, foto ruangan, foto alat-alat yang digunakan ya. Ya, kalau diperbolehkan, kalau misalnya di ini ya dilihat dilihat ditanya-tanya juga ya, ini boleh nggak saya foto gitu ya, nanya-nanya. Nah ini ya, ini contoh format penulisan wirausaha nih ya. Ini berarti wirausaha juga bisa nih. Banyak ya bidang industri lain ini. Bentuk laporannya sama. Nah ini laporan kuliah kerja industri, laporannya covernya ada ya. Sudah lengkap nih di sini kayaknya. Ya, ini yang baru ini kayaknya. Ya. Jadi ini di ini dari pembimbing lapangan ya, di nanti minta penilaian dari pembimbing lapangan. Nah, ini dari pembimbing lapangan. Nah, ini dari Bapak nih ya, nanti Bapak menilai ini nih. Nah, bagaimana motivasi Anda untuk menyelesaikan laporan? Disiplin, janji, katanya mau datang, atau nggak datang. Katanya mau bimbingan, kok nggak bimbingan. Kreatif ya di dalam penulisannya. Anda bisa menulis sesuatu itu kreatif. Cara menulisnya bagus ya. Tata tulis nggak asal menulis ya. Nah, huruf-hurufnya mana yang harus dimiringkan, mana yang apa namanya pakai huruf besar. Nah, kalau awal kata itu harus besar awalnya ya. Rapi. Saya mulai penomoran misalnya. Nah, nomor ya. Nanti ikutin cara penomoran tuh. Pertama misalnya A besar, B besar, kemudian huruf angka 1, 2, 3. Setelah angka A kecil, nah, gitu ya. Itu jangan dari A kecil jadi A besar gitu. Jadi anak bagian daripada sub atau bagian daripada apa namanya? Bagian daripada bagian itu harus lebih kecil lagi ya. Urutan penomoran ya. Substansi. Nah, substansinya seperti apa ya, pokok permasalahan seperti apa. Jadi nggak melari kemana-mana ya. Jadi udah ngomongin ini apa Anda menulisnya ini tapi yang udah ngomongin yang lain. Nah, gitu ya maksudnya. Jadi memang ke situ aja supaya nggak panjang-panjang, nggak melebar ya. Dan kalau ini misalnya menulis kan ada minimal halaman ya. Kalau nggak salah sih ada minimal halaman. Jangan karena minimal halaman jadi direnggang-renggangin sehingga ada halaman yang kosong gitu. Jangan ya. Nah, ini beberapa usulan ya tema yang diajukan sebaiknya seperti ini katanya. Ini untuk acuan pegangan KKI ya. Ada sistem e-filing ya. Nah, sistem e-filing untuk apa nih? Untuk sistem dokumentasi ya, penyimpanan ada e-filing. Monitoring kinerja karyawan seperti apa? Nah, ini ada forum-forum penilaian karyawan seperti apa ya. Terus efektivitas kinerja karyawan itu seperti apa yang disebut efektivitas tuh ya. Nah, misalnya apa nih dikarikan udah dikasih ini aja insentif kasih lembur. Efektif nggak lembur itu gitu ya. Tapi kalau nggak dilemburin nggak selesai gitu ya. Jadi sebenarnya lembur itu tidak efektif tapi karena pekerjaannya harus selesai besok gimana? Siapa yang mengerjakan? Sulap gitu ya misalnya ya. Jadi harus ada solusi-solusi untuk efektivitas pekerja. Sistem penggajiannya seperti apa ya? Numerik berdasarkan pendidikan berdasarkan ini ada macam-macam ya. Surat menyurat bagaimana? Apa pakai paper, pakai kertas atau udah sistem emailing? Nah, ya. Apa yang digunakan? Banyak nih sistem evaluasi. Nah, kelihatannya di sini kalau melihat seperti ini ya, lingkungan kerjanya apakah mengandung ini enggak? Nah, gitu ya. Pewaspadaan itu kita di sini tidak melihat itu dari mana ya. Tapi masuknya ke sistem pengawasan berarti kalau waspadaan ya. Ada nggak di sini sistem pengawasan gitu? Pencatatan aset ya, e-commerce, marketplace, rekrutmen karyawan.
administrasi perkantoran. Nah, mungkin itu kontrol kualitas ya. Marketing digital, sistem penjualan, administrasi keuangan, kebersihan, customer care. Nah, mungkin customer care enggak juga ya, customer care bukan. Ini ya, kayaknya yang tadi di mana bagiannya tuh ya? Agak ini juga kalau ngelihat dari tema ya. Temanya untuk bagian pengawasan apa namanya? Demo. Sistem apa itu ya? Kalau demo bagaimana sistem pengawasan? Masuk ke tema di sini enggak masuk kayaknya ya. Sistem apa tuh administrasi apa? Ini Ya. Bapak. Ya, silakan. Siapa nih? Revista Pak. Ya, revisa gimana? Pak, di bab 2 itu kan harus dicantumkan STO-nya perusahaan ya Pak. Sementara di perusahaan ini nggak boleh nge-share STO-nya karena bersifat confidential. PO-nya PO kosong aja. Contoh PO gitu. Udah tahu PO ya. PO-nya jangan yang ada isinya. Form PO gitu yang harus diisi itu aja ya. Nggak usah nama isinya. Kenapa? Oh, jadi kayak contoh bagannya doang ya, Bang? Ya, kalau nggak boleh, ada yang boleh, ada yang enggak sih. Nah, Yang jadi bekas yang udah dibuang ke tempat sampah nggak ada. nggak ada Pak. Dia juga nggak mau, dia nggak ngebacain itu. Ya kalau nggak boleh jangan usah. Oh, Cari yang bentuknya aja, formulir kosongnya aja lah. Kalau yang kosongnya ada nggak Pak gitu. Saya mau ngeliat formulir yang harus diisi apa. Nanti Anda menjelaskan, ini isinya begini. PO ini ada harga, ada nilai, ada jumlah, begitu sebutin aja. Ya, kolom-kolomnya ada kan. Tapi PO perusahaan itu kalau bisa ya, yang kosong yang masih mentah, belum ada isinya, ya. Jadi perusahaan itu menggunakan PO bentuk PO-nya seperti ini, misal. Bentuk form PO-nya ya. Jangan ada yang nggak ada isinya juga nggak apa-apa, ya. Jadi kosongan boleh. Boleh, tapi dari perusahaan itu kalau bisa ya. Ada nggak? Ya. Form kosongnya aja, saya mau ngeliat seperti apa gitu. Kan dia khas biasanya. Itu perusahaan bentuknya mungkin ada yang agak miring, ada yang lebih lebar di bagian apanya, ada pengkodeannya. Ya. Biasanya kalau judulnya agak beda-beda gitu. Kalau judul. nah, kalau struktur organisasinya kita nggak dapet, kita buat struktur organisasinya tuh gimana? Boleh, boleh, boleh ya. Jadi misalnya nih Bapak perusahaan ini kurang bonafit nih, nggak punya strukturnya aja siapa yang bekerja, tapi biasanya orang itu sudah menunjuk bagian ini siapa, bagian ini, bagiannya sendiri tapi tidak apa ya, tidak tercatat gitu. Nah, kita usulkan, Bapak ini sebaiknya harus ada strukturnya nih biar pekerjaannya jelas, setiap orang punya rasa tanggung jawab gitu ya. Kalau enggak dibiarkan begitu, ya kemana-mana kerjaannya dia merasa tidak bertanggung jawab, bukan bagian saya bagian ini, tapi kan nggak jelas. Ya. Jadi boleh kalau tidak ada sebagai bentuk saran, buatkan sama Anda ya. Ini seharusnya strukturnya seperti ini loh, gitu ya. Bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, gitu ya. Jadi bentuk saran masuknya. Jadi dibuatkan sama kita ya, Papa. Ya siapa tadi? Nur? Iya, Pak. Saya izin live duluan ya, Pak. Sama Oh ya, Bunga. ya, ya, Soalnya ada Zoom dari tempat nonton kita. ya, ya, Pak, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Baik. Ya, oke ya. Jadi itu. Pak, Ya, tapi kan tadi saya sudah nanya sama bagian SDM untuk struktur organisasinya kalau saya buat sendiri saran kayak gitu, dia juga nggak ngebolehin Pak. Cuma dia bisa ngasihnya, dia bisa nyaranin itu struktur organisasi yang ada di divisi saya doang. oh gitu. Ya nggak apa-apa divisi kalau boleh divisi Anda yang Anda bekerja di bagian apa gitu dari atasannya. Yang jelas Anda bisa tahu pekerjaan yang dikerjakan itu dari awal sampai akhir selesainya seperti apa untuk divisi itu. Ya, Anda di divisi apa misalnya? Saya di divisi operasional heavy kargo. Operasional. Iya. Ya, udah divisi operasional pekerjaannya atau orang bilang biasa mengatakannya proses bisnis ya. Jadi proses bisnisnya itu kalau dikatakan orang operasional bekerja tuh apa tuh? Mulai dari mana sampai ke mana? Begitu. Dianggap selesai. Ya. Nah, nanti pastinya dia kalau operasional itu tidak bekerja sendiri apalagi operasional ya. Dia operasional itu dia mengawasi semua bidang.
ya. Tapi di operasionalnya, ya. Jadi di dalam operasional tuh di dalamnya ada ngelihat nih pekerjaannya marketingnya bagaimana kaitannya dengan bagian produksi gitu kan. Bagaimana orang marketing berkait dengan orang keuangan gitu. Gitu, ya. Nah, bagian operasional kan ya, bagian operasional. Pak, tapi kan di bab 3 itu juga ada ruang lingkup pekerjaan. Apakah Ya, itu nantinya sama di bab 2 dan bab 3? sama, Oh, harus sama. nggak apa-apa, Pak. Karena Ya, kan harus disamakan. itu termasuknya sama ya, struktur organisasi operasional dan ruang lingkup operasional itu kan hampir sama. Bab 2 ini kan yang ada di perusahaan sekarang. Secara keseluruhan, bab 2 itu kan profil. Iya, Nah, bentuk profil yang keseluruhan yang ada, kalau nggak ada, tadi kan nggak boleh katanya keseluruhan ya. iya. Nah, dia bisanya yang di divisi aja bolehnya. Nah, cuma kalau saya ambil yang di divisi aja, nanti masuk ke bab 3 juga, Pak, yang di awal, yang di ruang lingkup kerjaan sama alur prosedur. Di ruang lingkup kan udah ke laporan KKI-nya, sektor yang Anda Iya, kerjakan, yang Anda amati, yang Anda observasi di situ, iya, Pak. ya. Eee, Kenapa dia nggak mau struktur organisasinya nggak mau ini ya? Privasi, Pak, katanya, Pak. Hah? Privasi, Kan privasi. bukan namanya kita nggak sebutkan ABZ aja, nggak Iya, usah. saya udah bilang dan dari awal juga judulnya itu kan PT-nya saya ABCD. Cuma dia Mhm. tetap nggak ngebolehin, Pak. Oh gitu. Tapi KI boleh gitu ya? Iya, boleh. Saya juga udah KI boleh, tapi nggak boleh Singap. boleh. Aneh juga ya. Ya, tapi yang bidang yang Anda kerjakan dia nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, ya. Di bidang operasi itu nggak apa-apa kalau itu ditampilkan. Revista, Iya, ini kalau di bidang itu, di bidang yang Anda kerjakan boleh ya ditulis? boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Mana itu? Ya. Jadi nggak boleh menyebutkan misalnya direkturnya pekerjaannya apa, nggak boleh DOT, nggak boleh ya? Iya, tadi kan saya juga udah nanya, misalkan kalau di root-nya itu saya ganti nama ABCD, ini ABCD, terus job Hmm. list-nya saya cari di Google sendiri atau apa itu tetap nggak Hmm. boleh, Pak, dia, Pak. Karena saya laporan magang untuk kampus pun dikumpulin ke perusahaan, Pak. Oh gitu. Ini kamu kerja di situ emang ya? Kenapa, Pak? Kamu bekerja di situ ya? Enggak, Pak, baru magang. Oh, magang. Bukan pekerjaan di situ ya. Oh, berarti kamu nanya ya, Pak? Siapa? Ferdita, silakan. Ntar, Ferdita. Pak, saya kan magang di wali kota. Hmm. Nah, saya tuh mau ngambil topik pembangunan fasilitas, contohnya tuh kayak Petra gitu, Pak. Saya mau ngambil proses awalnya bisa ada surat pengajuan pembangunan fasilitas itu bagaimana, dan dokumennya apa saja, lalu sistem monitoringnya selama pembangunan tuh bagaimana. Hmm. Itu bisa nggak sih, Pak? Ya, ya boleh lah. Ada prosesnya ya. Prosedur, proses pengawasan apa? Iya, betul, eh, Pak. Itu pembangunan kalau itu masuknya ke pedomannya yang mana ya, Pak? pedoman apa di tema tadi? Iya, di tema tadi. Di tema tadi tidak ada ya. Tapi masuk sih itu ke laporan KKI Anda, ya. Yang jelas ada prosedur yang berlaku di situ ya. Ada administrasi tuh, proses administrasi, ya. Anda kan sebagai administrasi bisnis ya, masuk. Berarti masuk ya, Pak? Heeh. Jadi sistem sistem administrasinya seperti apa? Prosedurnya masih manual kayaknya.
Kalau dari sistem prosedur, administrasi, proses, kerjanya sih masuk ya. Iya, Pak. Ya bisa. Kalau menurut Bapak bisa ya? Bapak bisa. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Ya, bagaimana yang lain? Ya. Kalau ada yang sudah punya judul boleh disebutkan nanti di WA ya ke Bapak. Punya judul apa atau ancang-ancang judulnya seperti ini atau bidang usahanya seperti ini boleh di WA-in ke Bapak ya. Yang lainnya. Ini lagi pada bekerja semua. Iya, Pak. Iya, Pak, lagi magang. Lagi pada bekerja ya. Ya deh. Hmm. Hmm. Ekspedisi kan udah jelas itu. Ekspedisi ya. Di apa di Tiki apa di mana? Di apa di ekspor impor ya. Iya, justru kan itunya administrasi kan surat menyurat. Iya, iya. Dokumen ekspor impor. Nah, dalam hal surat menyurat komunikasi kan harus dikomunikasi, harus di untuk penyesuaian atau adjust harga itu kan terus kan. Oh, ini nggak mau nih, kurangin ah, gitu. Pada saat negosiasi harga aja ekspor impor ya. Kan PO itu biasanya apa, pro forma dulu kan, nggak langsung harga beneran. Jadi situ ada negosiasi. Oh, berarti dokumentasi. Bikin juga, ya. Terus nah, berarti membuat surat sampai mendokumentasikannya karena menyimpan yang sudah jadi ya. Nah, sekarang pekerjaan itu dianggap selesai sudah terkerjakan oleh bagian kamu apa? Dokumentasi kan yang sudah terdokumentasi, sudah rapi, sudah disimpan, sudah ditandatangan atau sudah dikirim gitu. Atau yang di bagian itu ya yang buat kamu kerjakan. Kalau dari Boleh Anda saya kan batasi misalnya sampai terkirim atau sampai tersimpan di filing atau e-filing atau apa? Sampai eh, jadi tersimpan. jadi kalau di saya itu kan mereka ngasih dokumennya kayak invoice, packing list. Nah, saya kan buat dokumen itu berdasarkan sistem CESA. Nah, terus dari CESA ini saya buat, saya kirim lagi ke mereka. Terus mereka kalau misalkan masih ada yang merasa kurang atau apa, saya revisi. Terus sampai di akhir saya kirim itu ke Bea Cukai. Terus hasil responannya ini saya kirim lagi ke mereka, Pak. Tuh. Nah, selesai sampai di situ. Ya, terus saya kalau misalnya itu saya tanda tanganin gitu, Pak. Ya udah kalau udah selesai sampai di situ aja. Oh, boleh pakai gitu. Hah? Boleh. Iya. Itu kan pekerjaan yang di situ sudah sampai di situ selesai gitu kan? Atau kamu mau melihat lagi? Nah, itu kan bidangnya ada berapa bidang tuh terkait gitu ya? Bea cukai, udah ke pihak luar masuk ya. Kan dikirimnya ada pihak konsumen, tiga. Itu bagian kamu sebagai perusahaan, tiga bidang di situ ya, tiga bagian ya, yang apa tersangkut terkait dengan proses pekerjaan kamu kan? Ada bea cukainya, ada perusahaannya, ada konsumennya untuk konfirmasi tadi ya. Iya, Pak. Iya, ya itu jadi prosedur tuh ya untuk nah cuman Bapak masih ini bagian kamu terus kalau udah gitu itu selesainya di mana gitu pekerjaannya. Udah kamu pekerjaan udah selesai gitu. Terima kasih. Terima kasih ke kamu sampai di mana pekerjaan selesainya. Ya, maksudnya oh gitu. Oke gitu ya. Atau sampai sampai si konsumen itu membayar membayar kan? Dia pasti membayar kan? Nah, sampai pembayaran atau sampai ke mana? Enggak. Nah, ketagihan sampai Anda terima, selesai lah jadi pemasukan perusahaan gitu ya. Kalau sampai
Ya kalau bisa sih jadi lengkap sampai dia mendapatkan uang kita ya. Dia menawarkan apa, menawarkan apa, meminta pertolongan kita kan untuk mengirimkan barang, ekspedisi, ekspor, impor, sampai si itunya mengirim. Kan mengirim nanti yang bagian penerima kan kalau ekspor ada lagi sana kan. Tapi kita kan sampai mendapatkan udah lepas kan Anda kan misalnya mau pakai angkutannya siapa terserah gitu ya. Bukan urusan ekspedisi bukan ya, urusan freight ya. Nah, ya. Bagus bagus. Ya, yang lainnya mudah-mudahan sudah ini ya, sudah ada bayang-bayang gitu ya. Ya. Sukses selalu, pokoknya cepat jangan dilama-lamain ya ke laporan itu. Kalau dilamain pasti pas mau habis waktunya misalnya bulan apa nih, sampai Desember. Jadi di akhir Desember pada ngirim, Bapak bingung nih gimana? Jangan begitu ya. Jadi nggak sempat diperiksa kalau udah di akhir-akhir gimana memeriksanya. Ya. Tetap semangat ya, itu masih nanti masuk ke dalam penilaian jadinya. Berarti kurang disiplin, kurang kreatif nanti ya. Halo Pak, saya mau nanya Pak. Ya, Ya Pak, saya Hesti Pak. Saya mau pasti. nanya. Ya, kan saat ini saya sudah bekerja Pak di salah satu sekolah Ya. swasta. Saya Mm-mm. sebagai tata usaha dan Mm-mm. operator. Mm-mm. Saat ini untuk kakak ini saya masih bingung terkait judulnya Pak. Saya mengambil temanya juga masih bingung. Saya boleh minta saran nggak Pak untuk judul, untuk temanya, acuan temanya? Ya, jadi Ini balik saran. lagi ya. Ya, ya. Ya, Hesti ya. Jadi balik lagi nih, Hesti. Sekarang Anda di sana ngapain? Nah, itu sebenarnya kakak itu ya. Bagiannya apa nih yang saya kerjakan waktu sekarang ini? Itu aja yang dilaporin. Ya, sama ya semua. Jadi sekarang saya di bagian apa nih? Bagian administrasi tata usaha. Tata Ya. usaha itu kerjaannya apa? Nah, ada nggak kerjaannya di tata usaha dikerjain? Sistem surat menyurat saya Nah, pegang, administrasi itu keuangan saya pegang. ada di tema itu, surat menyurat tadi Bapak lihatin ya. Kan ada surat tuh, proses surat menyurat. Mana tadi? Kalau di tema ada tuh, kelihatan nggak sih? Kalau di tema ada. Nah, sistem surat menyuratnya pakai sistem apa nih? Atau asal? Nah, nanti lihat ilmunya sistem surat menyurat apa ya? Nomor 5 nih kelihatan ya? Iya, iya Pak. Nah, ini sistem surat menyuratnya apa? Masih manual atau sudah elektronik, sudah pakai email atau pakai apa? Pakai apa namanya? Atau masih pakai kantor pos? Atau di combine ya, digabung misalnya. Tergantung ya. Jadi dilihat nih sistem menyurat, prosesnya dari apa nih. Nah, sama ya. Semuanya juga sama. Jadi sebenarnya yang dicari itu pekerjaan yang dianggap pekerjaan itu sudah selesai, Pak. Nah, itu jawaban kita kan laporan nih. Sudah, Pak. Apa yang sudah gitu. Sudah itu dari mana? Dari awalnya membuatnya gimana, bahan menulis apa ini sistem surat menyuratnya bagaimana nih sistemnya? Bentuk surat apa yang dibuat ya, jadi disebutkan. Siapa yang membuat surat untuk siapa kepada siapa mungkin ya. Nah, sistem-sistem surat menyuratnya seperti apa. Sudah ada, boleh bisa ya berarti di sini masuk ke jasa pendidikan ya, tapi bagian tata usaha ya. Ada tuh kayaknya di sana yang dari tata usaha pernah juga ada membuat ya. Jadi sudah melihat, cuman beda sekolahan mungkin ya. Di mana? Di perpustakaan dilihat ya. Nanti Iya di Pak. perpustakaan. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Esti, Mikani. Ya, kalau nggak ada lagi, Cindy udah, Resti udah, Ferdita udah semua ya. Zahra lagi pada ngantor ya. Ya itu ya, ada bayangan ya. Jadi siap nanti kita kalau perlu ngobrol lagi. Ngobrol lagi ya, diskusi lagi lah. Oke, Zahra mau nanya. Ini di kantor di mana?
Oh iya. Penagihan. Oh, penagihan itu tadi. Ya nanti juga ketemu ya, bagian apa. Jelas prosesnya harus kita Oke, pahami. kalau misalkan kedengeran nggak Pak? Ya, kedengeran Revista? Kalau di KKI itu harus ada ide dari kita yang harus dicantumkan juga nggak Pak? Kayak output-nya kita buat apa gitu. Harus ada itu nggak Pak? Eh, jadi kita membawa ke sana tuh kalau KKI itu hanya pengenalannya, pengen tahu ada apa sih di situ gitu. Jadi kita biasanya nggak membawa apa-apa. Oh, berarti kita tuh nggak buat apa-apa ya, misalkan Ya, kita bawa ilmu aja yang kita pelajarin. Tapi itu pun tidak tidak langsung kita pakai sih kalau KKI ya. Hanya observasi aja melihat kondisi di lapangan. Jadi KKI itu begitu aja. oke Pak, oke. Hmm, laporannya gitu ya KKI itu. Berarti hanya sekadar Pandangan mata ya, pandangan mata. Mungkin kalau misalnya pas magang ya lebih baik lagi, lebih bagus. Ya, tidak hanya melihat tapi merasakan gitu. Merasakan, ya. oke Pak. Ya, udah siap semua ya. Saya sudah ada 3 pengajuan judul sih Pak, cuma Belum ada yang pas. udah ada sih nemu 2 nih, cuma masih bingung antara 2 ini nih Pak. Ya, Bapak biasanya tergantung kepada dokumen yang Bapak punya nih apa nih gitu ya. Apa lampiran-lampiran yang udah ada tuh biasanya kan lampiran itu membuat kita bisa bercerita tentang yang dilampirkan. Nah, kira-kira dokumen yang kita pegang nih apa nih? Foto-foto tuh. Ini untuk apa ya? Nah, itu jadi bahan cerita tuh nanti, jadi bahan laporan. Ya. Jadi sebanyak-banyaknya dokumen atau gambar yang kamu buat atau kamu foto, itu yang sebanyak-banyak kamu bercerita. Ya, tinggal melihat ilmunya sedikit lah. Tinggal apa sih dokumentasi apa sih lihat di bukunya siapa ada kan dokumen tuh apa yang disebut dokumen gitu kan banyak. Ya, tapi yang terbaru nanti kalau membuat referensi ya, yang terbaru. Jangan yang 5 tahun, paling tua tuh 5 tahun ya. Berarti tahun 2020 ya. Yang tahun 2020 jangan. Sekarang udah banyak. Ya, oke. Ya, jangan lama-lama ya, dibuat, dicicil. Yang dilama-lamain, kalau dilamain males nanti. Kalau sudah males ya sudah, lupa. Ya. Nyambung ceritanya jadi susah. Mumpung lagi panas-panasnya gitu. Nah, gitu. Dapat 1 kalimat, 2 kalimat, masukin. Baik, kalau begitu kita tutup pertemuan kita di siang hari ini. Semoga semuanya tetap semangat ya menyelesaikan KKI-nya. Nah, Anda bisa sukses di mana saja ya. Nikmati KKI-nya dengan senang hati ya, dan riang hati. Jangan sampai malas-malesan ya, ya. Semangat menghadapi kenyataan hidup. Ya, Revista, kita tutup dengan doa ya, Revista yang menutup doanya. Ya, mimpin doa, Revista. Oh Pak, Ya tutup doanya, ya doa tutup penutup. Kan udah bertemu. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Ya, nanti kita ketemu lagi lah kapan lagi. Ya. Ini Bapak soalnya ada ini nih pelatihan nih jam berapa nih ya? Habis asar katanya. Banyak ini pelatihan-pelatihan. Bapak juga sama belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ya mudah-mudahan sampai sukses dah. bos. Nih, Nih kok hilang? ayo Revisa.
Tutup dengan doa. Ini langsung. Pak. Kita ngomong, Pak. Ya. Baik. Ya, kita tutup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita kerjakan pada siang hari ini mendapatkan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.